Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Roshida, SPMSC. Saya adalah dosen di program studi Agroekoteknologi, Departemen Pertanian, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Di Departemen Pertanian, saya tergabung dalam Laboratorium Fisiologi dan Pemulihan Tanaman. Bidang ilmu saya adalah budidaya pertanian. Saya telah menyelesaikan pendidikan S1 dari program studi agronomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Selanjutnya melanjutkan di S2 Department of Bioagricultural Science di National Chiai University, Taiwan. Di program studi S1 Agroekoteknologi, saya telah mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya adalah botani, biokimia tanaman, fisiologi tanaman, taksonomi tumbuhan, pertumbuhan, serta perkembangan tanaman, dan beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan aspek budidaya. Di antaranya adalah teknologi produksi tanaman aneka umbi dan teknologi produksi tanaman hias. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTP pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan disampaikan pada PDD UKTP bidang pengajaran ini adalah mata kuliah fisiologi tanaman. Mata kuliah fisiologi tanaman dengan kode PPAT 6316 adalah mata kuliah wajib program studi. Dalam kurikulum ini, mata kuliah disampaikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS 3 SKS, yaitu 2 SKS adalah perkuliahan dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Tim pengampu mata kuliah terdiri atas beberapa dosen, di antaranya saya sebagai anggota tim pengampunya. Dalam dokumen kurikulum program studi telah ditetapkan sejumlah capaian pembelajaran lulusan, di antaranya yang mencakup aspek sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus, serta pengetahuan. Beberapa CPL kemudian dipetakan pada mata kuliah fisiologi tanaman ini. Pada setiap mata kuliah telah disusun RPS, yaitu rancangan pembelajaran semester, yang di sana terdapat CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Pada capaian pembelajaran mata kuliah fisiologi tanaman diantaranya adalah setelah mengikuti perkuliahan dan praktikum mata kuliah fisiologi tanaman ini, mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan menjelaskan proses-proses fisiologi pada tumbuhan yang meliputi pertama, peranan air dan nutrien pada tumbuhan, proses fotosintesis dan respirasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, peranan fitohormon pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan fisiologi stres lingkungan, serta pengaplikasiannya di mata kuliah lebih lanjut. Deskripsi mata kuliah fisiologi tanaman diantaranya adalah dalam mata kuliah ini dipelajari mengenai peranan air dan nutrien pada tumbuhan, proses fotosintesis dan respirasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kedua proses tersebut. Peranan hormon pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta fisiologi stres lingkungan. Mata kuliah ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 semester yang terdiri atas 16 kali pertemuan, di mana 2 pertemuan diantaranya digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sebagaimana kontrak perkuliahan yang telah ditetapkan, saya bertugas memberi perkuliahan pada pertemuan ke-6, 7, 9, 10, dan 11. Pada PDD UKTP bidang pengajaran ini, saya akan menyampaikan perkuliahan fisiologi tanaman pada pertemuan ke-9 dengan bahan kajian yaitu biokimia tumbuhan, yaitu aspek fotosintesis. Pada pertemuan ke-9, kemampuan akhir yang diharapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa adalah mahasiswa dapat menjelaskan proses fotosintesis dan faktor yang mempengaruhinya dengan benar. Untuk itu, bahan kajian yang akan disampaikan adalah aspek fotosintesis, bagaimana prosesnya, kemudian energi cahaya, serta pigmen klorofil, kemudian variasi-variasi fotosintesis di beberapa jenis tanaman, di antaranya tanaman C3, C4, CAM, dan yang terakhir juga dipelajari mengenai faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Dalam 1 kali tatap muka berdurasi 100 menit. Untuk metode pembelajaran yang digunakan berbasis DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Selain itu, metode perkuliahan ini juga berbasis SCL, yaitu Student Center Learning,
di mana dalam pertemuan ke-9 ini mahasiswa akan diinstruksikan untuk membuat kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya dosen akan menyampaikan stimulus topik bahan diskusi. Dan mahasiswa akan berdiskusi dengan kelompoknya, mencari bahan diskusi, memilih bahan mana yang mendukung diskusi tersebut. Lalu, mahasiswa akan menyusun kesimpulan atau hasil-hasil temuan dalam diskusinya. Selanjutnya, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk memaparkan. Setelah pemaparan yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen akan melakukan klarifikasi serta memberikan penguatan terhadap materi yang telah disampaikan. Dengan metode pembelajaran tersebut, maka pengalaman belajar yang didapatkan oleh mahasiswa diantaranya adalah: pertama, mahasiswa mendapatkan pengalaman bagaimana mendengarkan, bertanya, maupun melakukan klarifikasi terhadap materi yang telah disampaikan. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengelola kelompok, melakukan diskusi secara partisipasi aktif, dan mengutarakan hasil diskusinya di forum yang lebih besar. Kemudian, yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengambil kesimpulan-kesimpulan dari topik yang dibahas pada waktu itu. Sistem penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar mahasiswa mengacu pada sistem penilaian acuan patokan atau PAP. Komponen penilaian dan pembobotan yaitu sebesar 10%, yaitu terdiri dari presensi atau kehadiran serta kuis. Lalu 10% berupa tugas individu maupun tugas kelompok, dan sebesar 30% itu adalah praktikum. Selanjutnya 25% adalah UTS dan 25% adalah UAS. Selanjutnya kami akan tayangkan video perkuliahan mata kuliah Fisiologi Tanaman pada pertemuan ke-9, yaitu dengan bahan kajian biokimia tumbuhan fotosintesis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, sehat ya? Ya, baik. Pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan mata kuliah Fisiologi Tanaman. Ini pertemuan ke-9 ya. Minggu lalu sudah UTS. Materinya Pak Budi dan Pak Karno sudah ya. Aman? Aman, ya baik. Alhamdulillah aman ya. Oke, pada pertemuan ke-9 pengampu adalah saya, dan kita mulai pertemuannya dengan materi fotosintesis ya. Oke, semua sudah mengakses materi ini di Kulon ya? Ya, sistem e-learning kita. Kalian bisa melihat gambar ini ya. Jadi ini adalah suatu gambar yang menjelaskan aliran ya atau konversi energi yang melibatkan dua proses fisiologi dalam tanaman, yaitu respirasi seluler dan fotosintesis. Pada proses respirasi, tumbuhan menggunakan karbohidrat ya atau gula yang dihasilkan dari proses fotosintesis untuk mengekstrak suatu energi, yaitu ATP. Betul. Nah, dari mana glukos atau karbohidrat itu dihasilkan? Prosesnya dinamakan fotosintesis. Oke. Ini ya. Jadi fotosintesis hampir semua tumbuhan dapat melakukan proses ini. Sehingga tumbuhan dikatakan sebagai organisme autotrof. Karena dia bisa mensintesa energisnya sendiri ya, mensintesa karbohidrat. Jadi tumbuhan dikatakan sebagai organisme autotrof. Karena apa? Dia bisa menjadi produsen, bisa mensintesa makanan atau karbohidrat. Sedangkan organisme yang mengkonsumsi atau yang membutuhkan energinya dari tumbuhan
itu disebut sebagai organisme heterotrof. Jadi selain tumbuhan, alga dan juga bakteri fotosintetik merupakan organisme autotrof. Kenapa? Karena mereka juga memiliki klorofil. Ya, oke, good. Maka reaksi fotosintesis, bagaimana reaksinya? Jadi di sini kita butuhkan ya suatu substrat karbon dioksida. Ini adalah bahan, ya. Jadi tumbuhan ini memiliki keistimewaan. Tuhan menganugerahkan kemampuan tumbuhan luar biasa. Karbon dioksida itu kan kalau di udara dengan jumlah yang banyak cenderung toksik ya, beracun. Tapi tumbuhan bisa memanfaatkan gas karbon dioksida ini sebagai karbohidrat nantinya, ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh organisme fotosintetik. Kalau yang melakukan manusia dikasih kemampuan seperti ini, ya bisa sombong kali ya. Oke. Jadi tumbuhan memiliki keistimewaan itu. Nah, tetapi karbon dioksida tidak bisa dengan sederhana berubah menjadi molekul karbon seperti glukos atau karbohidrat, ya. Harus ada energi yang mendorong, ya. Di antaranya tumbuhan memerlukan air, ya, 6H2O. Jadi air ini sesungguhnya dibutuhkan elektronnya, ya. Jadi dalam proses fotolisis air nantinya ada pemecahan molekul air dan diambil elektronnya sebagai energi. Kemudian harus ada cahaya, ya. Cahaya ini ditangkap oleh klorofil. Nah, klorofil ini adalah suatu pigmen yang bisa menangkap cahaya. Kemudian barulah dari proses tersebut dihasilkan glukos dan oksigen, ya. Oke, kelihatannya simple ya. Tetapi ini yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Ya. Oke, sebelum kita bahas masing-masing reaksi dalam fotosintesis, kita harus ketahui dulu ya, kita harus kenali dulu organ yang bertanggung jawab atau yang terlibat ya dalam reaksi fotosintesis, ya. Di mana proses fotosintesis itu terjadi? Di daun, ya. Jadi mostly di daun. Karena apa? Pada organ daun, ya, selnya memiliki kandungan kloroplas atau klorofil, ya. Di sini teman-teman lihat ya penampang daun. Oke, jadi di dalam penampang daun ini kalau di cross section ya, itu kita lihat terdiri atas beberapa jaringan dan sel. Ya. Sel pada daun yang memiliki kloroplas adalah sel mesofil. Ya. Jadi di dalam sel mesofil ini terdapat banyak sekali molekul kloroplas. Oke, kita lihat lebih dekat lagi organel kloroplas di dalam sel. Ya, tadi selnya apa? Mesofil. Oke, jadi kita lihat di sini. Ini adalah tampilan dari kloroplas. Kloroplas memiliki beberapa bagian, ya. Jadi ada yang berwarna hijau, ya. Ini disebut sebagai granum, ya. Kumpulan dari beberapa granum, ya. Ada banyak sekali granum, itu disebut sebagai grana. Oke. Kalau dalam satu granum ini kita lihat ada satu lempeng, itu disebut sebagai tilakoid. Jadi granum adalah stalk of tilakoid, tumpukan dari tilakoid, itu granum. Sedangkan grana adalah kumpulan dari beberapa granum. Oke. Kemudian selain granum, tilakoid, ada bagian yang lain, ya, disebut sebagai stroma. Stroma adalah bagian yang encer, a fluid part, ya, bagian yang encer yang mengisi organel dari kloroplas, ya. Kemudian bagian yang lain adalah, jadi tilakoid, granum, stroma ini dilindungi oleh lapisan,
Ya, ada 3 lapis. Yang pertama adalah lapisan dalam, disebut sebagai inner membran. Ya, kemudian ada lapisan yang tengah, disebut sebagai intermembran, dan yang lapisan paling luar adalah outer membran. Ya, jadi ini sekali lagi adalah bentuk dari kloroplas yang bertanggung jawab atas proses fotosintesis. Nah, sekarang kita lihat ya pigmen fotosintesis. Ya, pigmen fotosintesis namanya apa? Klorofil. Nah, teman-teman kita perhatikan di sini ya. Jadi masih ingat tadi ada tilakoid ya. Nah, kita lihat ya bagian dari tilakoid ini. Jadi tilakoid ini terdiri atas beberapa bagian. Ada yang disebut sebagai tilakoid membran yang melindungi dari bagian tilakoid itu. Kemudian ada lumen ya. Lumen adalah isi dari tilakoid. Ya. Oke, kita perhatikan di sini membran tilakoid. Jadi kalau ditanya di mana tepatnya proses fotosintesis itu terjadi, maka jawaban yang paling spesifik adalah di membran tilakoid. Ya, kalau mungkin saat kalian SMA jawabnya di daun atau di kloroplas ya. Tapi kalau sekarang sudah kuliah ya mendapatkan ilmu mengenai fisiologi tanaman, maka kalau ditanya di mana lokasi fotosintesis, jawabnya adalah di membran tilakoid. Kita lihat di sini ya. Jadi membran tilakoid ya berisi apa saja ya. Jadi dalam membran tilakoid masih ingat di suatu membran sel itu terletak berbagai macam protein ya. Jadi di membran sel termasuk di membran tilakoid ini terdapat banyak sekali protein. Nah, dalam membran tilakoid proteinnya berisi atau di dalam protein itu melekat a cluster pigment of photosynthesis. Jadi di sini melekat sekelompok pigmen fotosintesis atau disebut sebagai klorofil. Ya. Jadi letaknya adalah di membran tilakoid ini, klorofil. Oke, ini adalah rumus struktur dari klorofil. Kita kenal ada klorofil A, klorofil B. Kalian kemarin praktikum menghitung kadar klorofil ya. Ya, ada klorofil A, klorofil B, klorofil total kan? Nah, jadi letaknya kalau di sel adalah di sini. Oke. Sekarang, apa tugas klorofil? Nah, sekarang kalian harus tahu terlebih dahulu bahwa klorofil tadi tugasnya adalah pigmen yang bisa menangkap cahaya, ya, atau pigmen fotosintesis. Cahaya seperti apa yang bisa ditangkap oleh klorofil? Oke, saya minta ada yang bisa berpendapat. Saya Bu. Ya, gimana? Sebutkan nama, NIM. Nama saya Mananur Aulia, NIM 23020211. Jawabannya cahaya tampak yaitu visible light, di mana cahaya tampak itu mempendarkan warna Mejiku hibiniu. Oke, bagus. Manda. Jadi cahayanya adalah cahaya tampak atau visible light bahasa Inggrisnya, ya. Jadi kalau visible light atau cahaya tampak ini ditabrakkan dalam suatu prisma, maka dia akan berpendar berwarna merah, kuning, jingga ya, Mejiku hibiniu. Nah, sekarang Mejiku hibiniu ini ternyata tidak hanya sekedar warna ya. Dia punya panjang gelombang yang berbeda dan itu berdampak pada energi yang berbeda. Jadi semakin ya kecil panjang gelombangnya, misalkan ini ya, mengarah ke 380 nanometer, maka energinya semakin tinggi. Sedangkan yang semakin besar panjang gelombangnya, energinya semakin kecil, ya. Oke, jadi ini adalah cahaya yang bisa diambil oleh klorofil. Ini adalah proses saat kloroplas ya
menerima energi cahaya. Ya. Jadi yang pertama, ketika cahaya itu mengenai daun, ya, yang terjadi di tingkatan sel, ya, cahaya itu energinya ya akan diterima oleh kloroplas, ya. Jadi yang diterima adalah merah, jingga, semuanya ya, Mejiku, Hibiniu tadi. Tetapi ada cahaya yang direfleksikan atau dipantulkan secara lebih banyak, yaitu cahaya hijau. Itulah kenapa kalau kita melihat daun warnanya hijau, ya, warna daun hijau itu karena kloroplas merefleksikan cahaya warna hijau, ya. Oke. Nah, kita masuk pada dua tahap fotosintesis atau dua reaksi dalam fotosintesis. Yang pertama adalah reaksi terang. Yang kedua adalah reaksi gelap. Ya. Pada tiap tahapan ini memiliki proses yang berbeda. Prosesnya berbeda, lokasinya berbeda, outputnya juga berbeda. Ya. Sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Teman-teman sudah berkelompok sesuai dengan yang dibagi oleh Kormat. Jadi pertanyaannya untuk diskusi kelompok adalah pada reaksi terang bagaimana prosesnya, ya. Kemudian lokasi prosesnya di mana serta outputnya apa, molekul apa yang dihasilkan. Sedangkan pada siklus Kelvin bagaimana prosesnya, lokasinya di mana, dan outputnya apa. Jelas ya pertanyaannya? Sekarang ada waktu 5-7 menit, teman-teman bisa berdiskusi dengan kelompok dan nanti tolong ditunjuk perwakilan satu orang tiap kelompok untuk memaparkan hasilnya, ya. Oke, silakan berdiskusi. Oke, waktu diskusi sudah habis ya. Sudah mendapatkan gambaran mengenai proses reaksi terang siklus Kelvin? Sudah. Coba saya mau dengar hasil diskusi yang sudah kalian bahas tadi. Ada volunteer yang mau membahas, menjawab pertanyaan pertama mengenai reaksi terang. Bagaimana prosesnya, lokasinya, serta outputnya? Oke, sebutkan nama sama NIM. Oke, jadi nama saya Fadil Yuda Satrio dengan NIM 2302022111341 dan saya akan menjawab terkait soal dari proses reaksi terang, lokasi, dan outputnya. Jadi untuk soal pertama yaitu bagaimana proses reaksi terang. Jadi reaksi terang bisa melalui beberapa tahap atau step, dan yang pertama itu dimulai dari pigmen fotosintesis atau klorofil yang akan menyerap energi cahaya dan akan melepaskan elektron yang nantinya akan masuk dalam sistem transport elektron. Dan untuk step yang kedua, molekul air yang akan pecah itu akan membentuk ATP dan NADPH yang kemudian akan menghasilkan atau mengeluarkan O2 atau oksigen. Dan untuk step yang ketiga, pigmen klorofil yang tadinya melepaskan elektron itu akan menerima elektron kembali. Dan untuk step yang terakhir dari tahap-tahap di atas itu reaksi terang akan menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Dan untuk ATP dan NADPH itu akan digunakan lagi dalam reaksi gelap. Dan untuk yang kedua itu lokasi prosesnya yaitu ada di membran thylakoid. Dan untuk outputnya yaitu ada ATP, NADPH, dan oksigen yang akan dilepaskan lagi di udara. Oke, good Fadil, jawabannya jelas ya. Kita beri aplaus dulu untuk Fadil. Ya. Oke, sekarang kita mau mengetahui ya jawaban yang kedua. Bagaimana dengan proses siklus Kelvin? Di mana lokasinya? Outputnya apa? Ada volunteer yang akan menyampaikan? Ya, boleh. Baik, perkenalkan nama saya Erlina Putri Laksmita, NIM 230202211200016. Jadi proses dari siklus Kelvin itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada fiksasi, yang kedua ada reduksi, dan yang ketiga ada regenerasi. Lokasi prosesnya ada di stroma kloroplas dengan outputnya yaitu karbohidrat.
Oke, good Erlina jawabannya. Jadi benar ya, itu adalah proses dari siklus Kelvin. Ada fiksasi karbon, ada reduksi, dan ada regenerasi. Kita beri applause dulu untuk Erlina. Ya. Oke. Jadi ini teman-teman gambaran dari reaksi terang ya. Jadi yang tadi diceritakan oleh Fadil, di sini ada komponen cahaya ya yang diterima oleh kloroplas, tepatnya adalah di fotosistem 2 ya. Kemudian terjadi aliran energi ya hingga nantinya masuk ke fotosistem 1 ya. Kemudian dari hasil reaksi terang ini dihasilkan molekul energi yaitu ATP dan NADPH. Oke. Sedangkan pada siklus Kelvin ya terdiri beberapa fase atau beberapa tahapan. Terdapat fiksasi karbon ya, kemudian terdapat reduksi karbon dioksida, dan yang terakhir adalah proses regenerasi dari RUBP ya. Jadi semuanya sudah mempelajari ya reaksi terang maupun reaksi gelap dan sudah mengetahui bagaimana output yang dihasilkan dari masing-masing reaksi tersebut. Oke, teman-teman, selanjutnya setelah kita mempelajari mengenai reaksi terang dan reaksi gelap, ternyata tidak semua tumbuhan itu memiliki karakter fotosintesis yang sama. Ya. Jadi ada tumbuhan-tumbuhan yang dikatakan dia lebih efisien dalam proses fotosintesisnya. Tetapi ada juga tumbuhan yang dikatakan kurang efisien dalam proses fotosintesis. Oleh karena itu, berdasarkan tipe fotosintesis, tumbuhan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Ada kelompok tumbuhan C3 ya, ada kelompok tumbuhan C4 dan ada kelompok tumbuhan CAM. Nah, apa bedanya? Ini yang akan menjadi tugas kelompok untuk bahan minggu depan. Jadi ini instruksinya ya teman-teman. Tolong berdiskusi menguraikan perbedaan fisiologi fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan CAM. Gambarkan proses fotosintesis pada tanaman C3, C4, CAM dan jawablah pertanyaan berikut. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Pertama, mengapa tanaman C3 dikatakan sebagai tanaman yang kurang efisien dalam proses fotosintesis? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengapa tanaman C4 dikatakan tanaman yang efisien dalam proses fotosintesis? Dan pertanyaan yang terakhir, pada kondisi lingkungan yang bersuhu tinggi dari suhu rata-rata ya, tanaman dengan tipe fotosintesis yang mana yang akan lebih adaptif? Ya, tolong teman-teman berdiskusi secara kelompok di rumah atau di kos ya. Kemudian hasil dari diskusi tadi dituliskan dalam kertas A4 dan diunggah dalam bentuk PDF. Diunggah kemana? Diunggah ke sistem e-learning yaitu Kulon. Kapan deadline-nya? Sebelum pertemuan pekan depan ya, sebelum Rabu depan. Berarti ya mentoknya di Selasa ya. Baik, itu materi kita pada sore hari ini. Jelas? Jelas. Apakah ada pertanyaan? Oke, kita ketemu minggu depan ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.